ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita pada pekan yang telah lalu telah sampai pada ayat 205, dan kita mulai dari ayat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afara'aita immatta'nahum sinin. Afara'aita, apa pendapatmu, immatta'nahum sinin, jika kami memberikan kesenangan mereka sinin, bertahun-tahun. Tsumma ja'ahum, kemudian datang kepada mereka, maka yu'adun, apa-apa yang mereka yu'adun, dijanjikan atau diberikan ancaman. Ma'aghna, tidak bermanfaat, anhum, dari mereka, maka yumatta'un, apa yang mereka diberikan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini ayat yang sangat berat, ancaman bagi orang-orang yang zalim, dan sekaligus juga sebagai penghibur bagi orang-orang yang terzalimi. Afara'aita in matta'nahum sinin, apa pendapatmu wahai Rasul, immatta'nahum sinin, ketika kami berikan mereka kesenangan, kecukupan harta, banyaknya tentara, tingginya pangkat, sinin, bertahun-tahun. Berapa tahun sih? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun. Tetapi semua orang zalim, semua orang kafir, telah ada ketentuan kapan Allah mengadab mereka. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian sampai kepada mereka, datang kepada mereka apa-apa yang mereka dijanjikan atau diberikan ancaman. Kemudian datang siksaan kepada mereka. Kemudian datang hukuman Allah kepada mereka. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ketika itu apa? Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka tidak bermanfaat bagi mereka untuk mengurangi rasa sakit atau untuk menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Apa yang tidak bermanfaat? Maka yumatta'un, apa yang mereka diberikan kesenangan dengannya. Ketika datang siksaan Allah, entah itu penyakit, apa manfaat cedera? Kira-kira ada manfaatnya nggak cedera? Pangkat 4 itu kira-kira bisa, kalau ditempelin ke jidatnya itu bisa. Enggak.
Apakah SK guru besarnya bisa bermanfaat? Mengangkat jabatan, kadang-kadang permintaannya harus mendolimi kaum muslimin. Ini hiburan bagi orang-orang yang beriman. Sudahlah, nggak pikirkan mereka, nanti tunggu aja kalau Allah sudah menyiksanya. Kayak Ariel Sharon ya, ketika mati bertahun-tahun tapi nggak mati ya, disiksa selama apa? Masa penantian kematiannya dengan berbagai macam penyakit. Ma'aghna anhum ma kanu yumatta'un. Termasuk diri kita juga. Mohon maaf, sering kadang-kadang kita meninggalkan suatu kewajiban gara-gara apa? Ingin mendapatkan sesuatu dari urusan dunia. Terlambat dari kewajiban, atau kadang-kadang kita melakukan suatu maksiatan dan pelanggaran gara-gara apa? Ingin menikmati kenikmatan kemaksiatan itu, atau ingin mendapatkan sesuatu yang haram. Kita juga harus, gak usah orang lain lah, diri kita dulu ya. Jadi Al-Quran ingin mengajak kita bicara secara objektif, bicara kita secara substantif. Kalau kita cari duit untuk apa? Kalau kita cari jabatan untuk apa? Kalau kita cari titel untuk apa? Sampai doktor, sampai profesor untuk apa? Untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk bisa lebih banyak berkhidmah kepada Islam. Lah kalau ternyata itu semuanya tidak bisa digunakan untuk berkhidmah kepada Islam, terus gunanya untuk apa? Padahal kos untuk mendapatkan itu semuanya kadang-kadang juga tidak sedikit. Kalau kemudian hasilnya jauh dari Allah, kalau kemudian hasilnya adalah menunggu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, timernya sudah disiapin, maka alangkah ruginya dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengerem kita ya. Ya, mudah-mudahan ayat kita menjadi pengerem kita dari hal-hal yang negatif, dan menjadi pendorong kita hal-hal yang positif, untuk tidak terikat dengan dunia. Dunia biarlah datang pada kita, kita manfaatkan, tapi jangan sampai mampir ke hati kita sedikit pun. Dunia bagi orang beriman datang perginya tidak berpengaruh apa-apa. Itu baru yang beriman sejati itu. Mengeluarkan gak gampang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa ma ahlakna min qaryatin, dan tidaklah kami binasakan dari sebuah negeri. Wa ma ahlakna min qaryatin, dan tidaklah kami binasakan dari sebuah negeri, illa kecuali laha bagi mereka munzirun, pemberi peringatan. Zikra sebagai peringatan. Wa ma kunna zalimin, dan tidaklah kami termasuk yang zalim. Allah katakan, tidaklah suatu negeri diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali negeri itu telah diutus kepada mereka para rasul. Ini kata
Imam Baghawi. Rusulun yunzirunahum, para rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Tapi saya melihat bukan hanya rasul ya, tetapi semua yang memberikan peringatan termasuk para dai. Artinya tidaklah suatu negeri dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali negeri itu telah datang kepada mereka pemberi peringatan yang memperingatkan akan bahayanya kekufuran, akan bahaya berpalingnya mereka dari kebenaran. Zikra artinya penguat, yunzirunahum zikra. Mereka dikasih peringatan dengan pelajaran. Dan ketika itu wa ma kunna zalimin, dan tidaklah kami zalim, tidak mengadab suatu negeri. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadidan kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tidaklah suatu negeri kecuali kami azab mereka. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Tidaklah ada suatu negeri kecuali kami binasakan negeri itu sebelum pada hari kiamat. Au mu'adzibuha, atau kami azab. Kana dzalika fil kitabi mastura, dan adalah itu sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diadabnya? Diadabnya itu kemarin sudah saya sampaikan, yaitu ketika hidup berfoya-foya, hidup bermewah-mewah, sudah mendominasi suatu negeri. Kekayaan digunakan untuk berfoya-foya dan berbuat kefasikan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. 16 surat Al-Isra. Dan jika kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha. Ada sampaikan 3 tafsir ya, yaitu kami banyaknya orang-orang yang berfoya-foya. Jadi orang yang berfoya-foya, orang yang bermewah-mewah itu semakin banyak di suatu masyarakat. Fafasaqu fiha, kemudian mereka berbuat fasik. Gak tahu, ditangkapnya artis, ditangkapnya anggota DPR, ditangkapnya polisi, ditangkapnya pejabat gara-gara terlibat narkoba. Itu termasuk berfoya-foya enggak itu? Nah, itu kira-kira jumlahnya sudah melampaui batas atau masih wajar-wajar? Artinya sudah banyak atau masih sedikit? Nah, sudah banyak juga. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Amarna mutrafiha. Dari orang-orang yang suka berfoya-foya itu menjadi penguasa. Dengan kekuasaan itu mereka berbuat fasik. Jadi
mabuk-mabukan, datangkan artis-artis telanjang. Ini kalau sudah penguasanya orang-orang yang berfoya-foya, orang yang bermewah-mewah, itu berbahaya sekali. Kami perbanyakkan orang-orang yang berfoya-foya. Dan memang ya sudah diperintahkan orang-orang yang lupa diri dengan kekayaan itu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fafasaqu fiha malah kemudian berbuat fasik, sudah berarti apa? Waktunya itu. Fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaul. Maka tetaplah kebinasaan, keputusan kebinasaan atas mereka. Fadamarnahu tadmira. Maka kami binasakan negeri itu sebenar-benar kebinasaan. Itu kita ketir-ketir. Yang menjadi proteksi cuma ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang bertekad untuk amar ma'ruf mungkar dikuatkan nantinya oleh Allah. Yang membubarkan acara-acara PKI mudah-mudahan selalu dikuatkan oleh Allah, walaupun kemudian disemprot dengan oleh aparat. Yang disemprot bukan yang PKI-nya, tapi apa? Yang mau bubarkannya. Negeri ini sudah sangat mengerikan ya, sudah sangat mengerikan sekali. Ya kita cuma orang-orang yang sayang dengan negeri ini jangan sampai dibinasakan oleh Allah. Maka kita harus suara lantang, walaupun akibatnya cukup berat. Dan kalau sudah gitu, wa ma kunna dzalimin. Dan kami Allah tidak berbuat zalim dalam menghadap itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita pindah pada ayat yang baru yang menegas tentang kesucian Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan wa ma tanazzalat bihi syayatin, wa ma tanazzalat, dan tidaklah turun bihi dengannya asyayatin, setan-setan. Wa ma tanazzalat, dan tidaklah turun bihi dengan Al-Qur'an asyayatin, setan-setan. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidaklah pantas bagi mereka setan-setan itu untuk turun dengan Al-Qur'an. Wa ma yastati'un, dan mereka tidak mampu. Innahum, sesungguhnya mereka anis sam'i, dari mendengarkan wahyu, mencuri wahyu, lama julun, sungguh mereka tersingkirkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Al-Qur'anul Karim datang dari Allah yang suci, yang jelas kesuciannya dan indahnya. Walaupun demikian, karena memang propaganda tidak akan lepas dari serangan orang-orang kafir yang mengatakan apa? Orang-orang musyrikin mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, mereka mengatakan inna syayatin yulquna al-Qur'an ala lisani Muhammad. Itu loh, sebetulnya yang dibaca Muhammad itu bisikan setan, wahyu setan. Itu bukan dari Allah, itu dari setan itu. Allah katakan wa ma tanazzalat bihi syayatin. Mohon maaf, kira-kira ada nggak orang yang sekarang mengatakan Quran itu omongan setan? Ada?
Ada nggak? Banyak. Jadi orang-orang PKI itu, orang-orang liberal itu, bahkan ada tulisan ayat setan ya. Yang dikatakan ayat setan maksudnya apa? Pelecehan terhadap Quran kan? Masih ingat nggak? Siapa namanya dulu? Aswin itu atau siapa ya? Hah? Salman Rushdie ya, ayat-ayat setan. Jadi Al-Quranul Karim tidak mungkin didatangkan oleh setan. Kemudian wama yanbaghi lahu, dan tidak mungkin setan akan menurunkan Al-Quranul Karim. Wama yastati'un, dan mereka tidak mampu. Bahkan mereka dengar saja nggak bisa. Sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun diutus oleh Allah dengan Al-Quranul Karim, berita langit tertutup dari para jin-jin yang akan mencuri. Maka as-saffati saffa fazazirati zajra fataliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin la yasma'una illa al-mala'il a'la wa yaqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfa fa'atba'u syihabun thaq. Jadi setan itu ketika mencuri dilempari meteor dan mereka terbakar. Jadi kan ceritanya Rasulullah SAW mengatakan dukun-dukun itu kadang-kadang benar. Dukun-dukun itu kadang-kadang benar. Rasul mengatakan, iya, itu setan mencuri berita dari langit, nyuri-nyuri berita dengan dengar itu. Kemudian dapat satu dibawa ke bumi, dilemparkan ke dukun-dukun, dicampuri dengan 1000 kedustaan. Tapi sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, maka langit dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan api, sehingga kalau ada yang mencuri langsung terbakar. Maka dikatakan wa ma yastati'un. Ma'asyiral muslimin, di sini innahum 'anis sam'i la ma'zulun. Jadi Al-Qur'anul Karim mengajari kepada kita adanya penekanan terhadap kesucian Al-Qur'an dari satu sisi, bahwa yang diutus adalah Al-Amin. Malaikatnya juga dzu quwwatin inda dzil arsy makin. Rasulullah juga Al-Amin. Penulis wahyu juga Al-Amin. Dari satu sisi, celah dikit pun langsung kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada yang mengatakan itu kan dari setan, bisikan setan, langsung ditegaskan oleh Allah, tidak mungkin dari setan. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat 54 itu kan dikatakan bahwa memang setiap Rasul membacakan satu ayat, maka bersamaan itulah setan membacakan ayatnya. Tetapi kata Allah, Allah menghapus ayat-ayat setan itu, menghapus bisikan-bisikan setan itu. Jadi setan tidak bisa menurunkan Quran, tidak bisa. Quran hak, setan batil. Dan ketika setan tidak bisa mencuri apa? Al-Quran, maka setan berusaha untuk membaca. Wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min rasul wa nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Tidaklah kami utus sebelumnya dari seorang rasul di suatu
suatu negeri, kecuali ketika membaca ayat-ayat Allah, maka setan langsung apa? Membacakan ayat-ayatnya pula untuk mengaburkan Al-Quranul Karim. Tapi kata Allah, Allah menghapus ayat-ayat setan itu. Allah menghapus apa yang dibaca oleh setan itu dan mengukuhkan ayat-ayatnya. Jadi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara dinul Islam ini. Kalau Al-Quran nggak mungkin ada jalan untuk memalsukannya, karena mutawatir. Dan para penghafal begitu banyaknya, ulama-ulama Al-Quran begitu banyaknya, tidak mungkin dipalsukan sekecil apapun. Satu huruf pun nggak mungkin, satu titik pun nggak mungkin. Adapun hadis, memang ada ribuan orang yang memasukkan hadis, yang dipalsukan jutaan. Tapi Allah SWT kemudian menyiapkan pasukannya untuk membersihkan seluruh hadis yang palsu dari hadis-hadis yang sahih, yaitu dimunculkan ulama-ulama rijalul hadis yang menggariskan setiap hadis harus ada sanadnya, harus ada transmisinya, silsilah orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sampai kepada perawi, dan harus nyambung. Orangnya harus nyambung. Apa nyambung? Ketemu, mendengar langsung, tidak boleh jari ini. Dan setiap perawi hafalannya harus sangat menghafalkan, dan lebih daripada itu diuji dengan ujian yang sangat. Adapun integritas dirinya harus udul, menjalankan semua kewajiban, menjauhi dosa-dosa besar, tidak lengganan dosa-dosa kecil, kemudian berpegang teguh dengan wara', tidak melakukan sesuatu yang dipandang oleh masyarakat merendahkan dirinya. Ini dalam tingkat yang sangat tinggi. Sehingga kalau ada hadis palsu satu, langsung ketahuan. Allah menjaga kesucian. Inilah Allah menegaskan tentang kesucian Al-Quranul Karim. Kemudian kesucian referensi dalam rangka apa? Menjaga kesucian ajaran, yaitu tauhid. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulnya sebagai gambaran dan pelajaran bagi kita, sehingga kita katakan kalau Rasul begitu apalagi kita. Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau memanggil-manggil, berdoa, menyeru, beribadah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, ilah yang lainnya. Fatakuna minal mu'adzabin, maka kalian akan menjadi orang yang diazab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan yuhadziru ghirahu, Allah memperingatkan dengan Rasul selain Rasul. Yaqulu anta akramul khalq alayya, engkau adalah orang yang paling mulia atas diriku ya Rasul. Walau takhatta ilahan ghairi la'adzabtu, kalau engkau mengambil ilah selainku, aku akan adab engkau. Jadi kalau Rasul dikasih peringatan itu, kita pantas nggak kasih peringatan? Hah? Kita lebih pantas dikasih peringatan ya?
Berarti apa? Kira-kira terbayang nggak kalau Rasul ngambil ilah lainnya? Nggak mungkin. Artinya walaupun Rasul tidak mungkin mengambil ilah selain Allah, itu dikasih peringatan, apalagi kita yang memungkinkan. Apa arti wala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin? Jangan engkau menyeru memanggil ilah bersama Allah, ilah yang lain, engkau pasti menjadi orang yang diazab. Dalam ayat lain, lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kau musyrik Nabi, hancur amal. Musyrik ini menyembah selain Allah ini apa? Menyembah arca. Saya kira ya, orang yang sudah Islam gak akan nyembah arca ya. Tapi ilah kan macam-macam ya. Ilah itu apa? Yang hati manusia tertuju kepadanya dengan klimaknya cinta, harapan, rasa takut dalam ketundukan dan merendahkan diri. Kira-kira duit bisa jadi ilah nggak? Jabatan? Kadang-kadang orang siap mendolim orang banyak gara-gara ingin punya rumah 10 miliar yang isinya apa? Nggak usah disebut namanya deh. Isinya furniture yang ya, apa namanya, jam dinding aja atau jamnya aja sampai 500 juta satu jam itu. Ada juga yang gitu. Yang siap mengorbankan segala-galanya untuk Tuhannya. Ya. Ala kulli halin, kelemahan kita macam-macam. Dan kelemahan itulah yang kadang-kadang kita menyekutukan Allah dengannya. Ada yang kelemahannya di wanita, ada ya. Sehingga kalau sudah disebut wanita yang dia sukai, kandungi, semuanya jadi apa? Lupa namanya. Mohon maaf, itu terjadi di kalangan aktivis kadang-kadang juga. Ya. Ya, karena di kalangan aktivis juga permainan uang itu ngeri sekali terjadi. Gak tahu kemarin bener gak itu ya? Katanya mantan pegawai, mantan karyawan apa? Solo Peduli ya? Yang dititipi beli apa? Korban. Sampai berapa itu ya? Hampir 1 M kalau nggak salah. 3 M. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu BMT 7 triliun dulu ya. Dan orangnya mati di penjara ya. Ya kadang-kadang pondok pesantren, rumah sakit melayang. Kadang-kadang itu ilahnya banyak. Teman saya, murid saya sepakat dengan muridnya untuk dirikan pondok. Tapi sepakat udahlah untuk sementara pakai nama yayasan itu. Tapi kita nanti bikin yayasan sendiri nanti. Akhirnya nggak dilepas-lepas itu. Gurunya diusir ya Pak. Gurunya yang mendirikan pondok itu diusir. Macam-macam lah gitu ya. Saya nggak usah merinci ya. Semuanya udah paham. Ma'asyiral muslimin, itu artinya apa? Hendaklah semuanya nanti ya. Fokusnya kepada tauhid itu loh. Gitu. Karena kalau tauhidnya murni, tidak mungkin ada cinta yang sombong. Karena di atas dia ada Allah. Kalau sudah tauhidnya murni, profesor nggak akan nyombongkan diri. Presiden nggak akan nyombongkan diri. Tetapi kalau tauhidnya tidak murni, terjebak dalam masalah popularitas, terjebak di dalam masalah kepentingan-kepentingan, ya kadang-kadang kita mendapatkan satu sikap yang kadang-kadang kita geleng-geleng kepala yang kata.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak hal yang sebetulnya contoh-contoh real di pelupuk mata, tapi mungkin tidak pas kalau saya nyebutkan. Untuk itu dakwah terus-menerus harus dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, wa andir ashiratakal aqrabun. Wa andir, dan berikanlah peringatan ashirataka, ashirat margamu, keluarga dekatmu, al aqrabin yang dekat. Ini tafsirnya panjang dari Abdullah bin Abbas, dari Ali bin Abi Thalib. Tatkala turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan mengatakan, ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk memberikan peringatan kepada keluargaku yang dekat, dan aku merasa sempit, dan aku tahu kapan aku mengajak mereka, aku memulai mereka dengan perkara dakwah ini, aro minhum ma'akroh, pasti aku melihat mereka sesuatu yang gak aku sukai. Artinya aku melihat sikap mereka sesuatu yang gak aku sukai. Fasomattu alaiha, maka aku diam darinya. Ja'a Jibril pun datang mengatakan, ya Muhammad, illa taf'al ma tu'mar yu'adzibka rabbuk. Nabi Muhammad, kalau engkau tidak lakukan, Rabbmu akan mengazabmu. Fasna lana so'ala. Ini saya baca apa yang disampaikan oleh Imam Baghawi dari Imam Ali. Dan Rasul mengatakan, wahai Ali, aku itu diperintah untuk mendakwahkan ini kepada kerabatku sendiri. Dan aku tahu kalau aku mengajak mereka kepada tauhid ini, pasti apa? Sikap mereka macam-macam, dan pasti ada sikap yang gak aku sukai. Maka aku diam. Kemudian Jibril mengingatkan aku, kalau kau gak lakukan, kau diadab oleh Allah lah. Akhirnya Rasul mengatakan, Ali, bikin makanan, waja'ala alaihi rijla syatik, kasih kikil. Kikil apa? Kikil kambing. Wamla lana ussan min labanin. Dia pikirkan kami ya semacam makanan dari susu. Tsumma jma'li bani Abdul Muthalib. Kemudian kumpulkan, artinya bikin makanan untuk datang. Kemudian undang itu Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib siapa? Paman-pamannya. Hatta uballighahum ma umirtu bihi, sehingga aku mengajak mereka yang aku diperintahkan dengannya. Qala Ali radhiyallahu anhu, fa fa'altu ma amarani bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalakan yang diperintahkan Rasul, dan aku undang mereka. Dan mereka jumlahnya 40 orang. Lebih dikit atau kurang dikit? Fihim a'mamuhu. Ya, pada mereka pamannya. Siapa? Abu Thalib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Falamma ijtama'u ilai da'ani bit-ta'am alladhi sana'tu fajitu bihi. Kemudian Rasul meminta kepadaku setelah mereka kumpul supaya saya bawa makanan yang aku bikin. Dan aku letakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari dagingnya. Fasyaqqa bi asnani thumma alqaha fi nawahis. Kemudian beliau lemparkan di sekitar bejana. Thumma qala khudhu bismillah. Kemudian mereka, Rasul mengatakan makanlah bismillah. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Kemudian dikatakan, kelihatannya Allah memberkahi makan ini. Dan aku melihat bahwa setiap seorang di antara mereka makan sebanyak apa yang aku berikan kepada semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, tolong mereka dikasih minum.
Kemudian dikasih minum dengan susu tadi. Kemudian mereka minum semuanya. Dan katanya sungguh semuanya setiap mereka minum sebanyak itu. Dan tatkala Rasulullah SAW ingin mulai ngomong, badar Abu Talib faqala saharakum sahibu Abu Lahab. Jadi Rasul baru ngomong langsung katakan, nih sahabat kalian atau keponakan kalian telah mensihir kalian. Maka semua dan Rasul berbicara kepada mereka. Ya, Rasul kalau pakai apa? Masih ngundang makan dulu. Baru ngomong sudah mau nyihir kalian. Gak jadi ngomong. Kemudian mengatakan, hei Ali, orang ini Abu Lahab ini telah mendahului saya apa yang kau dengar dari kau, dan orang semua di sebelah akan ajak ngomong mereka, bikin makanan dia, kemudian kumpulkan mereka semuanya. Kemudian aku melakukan itu dan mengumpulkan semuanya, dan kemudian minta datang makanan dan seperti lakukan seperti yang kemarin, dan mereka makan, mereka minum. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Bani Abdul Muttalib, inni qad ji'tukum bi khairid dunya wa akhirah. Wahai Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku mendatangkan kepada kalian dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kalian. Fa ayyukum yuwaziruni ala amri hadza. Siapakah di antara kalian yang mendukungku dalam perkara ini? Fayakunu akhi wa wasi wa khalifafiku wa khalifafikum. Maka dia menjadi saudaraku dan wasiatku serta khalifahku. Fa ahjamal qaumu anha jami'an. Dan semuanya mundur. Faqultu wa ana ahdatsuhum sinnan ana ya nabi Allah. Aku waziraka Ali. Kata Ali, aku adalah orang yang paling muda dan aku adalah menterimu ya Rasulullah. Fa akhadha bi raqabati. Rasul megang leherku tsumma qala inna hadza wasi wa khalifati fikum fasma'u wa ati'u. Dengarkan orang ini. Faqala al-qaum yadhakun. Maka orang itu kemudian pergi sambil tertawa. Wa yaqulu li Abi Thalib qad amaraka an tasma'li ani wa tuti'. Abu Talib, ini orang ini minta supaya engkau dengerin Ali bin Abi Thalib. Ali, anakmu sendiri. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam Maghazi dan Baihaqi dalam Dalail. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala turun wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu adalah keluargamu dekat. Rasulullah SAW naik ke sofa, kemudian mengatakan, ya sahaba, faqal man hadha, siapa ini? Fajtama'u ilaihi, kemudian mereka kumpul dengan panggilan Rasul. Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu kalian ada satu pasukan kuda yang keluar dari bukit ini, apakah kalian akan membenarkan aku? Bagaimana pendapat kalian kalau aku kasih tahu ada satu pasukan yang akan menyerang kalian yang datang dari bukit ini, apakah kalian membenarku? Mereka mengatakan, ma jarabna alaika kadiba, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Qal fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Kalau begitu, aku pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang keras. Faqala Abu Lahab, tabban laka ma jama'tana illa li hadza. Celaka engkau, apakah dengan ini, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Kemudian pergi. Fa nazalat tabbat yada Abi Lahab. Wah, ini riwayat yang kedua.
Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil setiap bani, ya bani Fihrin, ya bani Adi, yaitu apa? Turunan Quraisy. Kemudian semua kumpul, bahkan yang tidak bisa mengutus utusan. Kemudian Rasul mengatakan seperti tadi, ya, dan jawabannya seperti tadi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pertanyaan, apakah Rasul direspon oleh keluarganya? Ternyata keluarganya tidak ada yang merespon, kecuali melindungi tapi tidak menunjukkan keimanannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Ada yang masuk Islam tapi setelah akhir-akhir. Bahkan dikatakan ketika Futuh Mekah siapa? Al-Abbas. Ada yang masuk Islam, yaitu Hamzah. Tapi di sini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sudahkah kita mulai saudara-saudara kita? Sudahkah kita memulai anak-anak kita? Sudahkah kita mulai istri-istri kita? Sangat indah. Bapak-bapak yang ngaji ini, istri-istrinya juga ngaji. Dan indah sekali istri yang ngaji, bapaknya juga ngaji. Dan tidaklah antara istri dan suaminya saling ingatlah isi pengajian. Jangan sampai muncul sesuatu yang lucu-lucu dari para aktivis anggota pengajian. Dan antara pengajian apa? Tiba-tiba saya dikagetkan. Ini suami saya itu ngomong kata cerai hampir 100 kali lah gitu. Terus saling nyalain, pusing juga. Ya Allah, jangan sampai kemudian apa, suami saya ini sudah nggak tahu kerjaan rumah, semua diperken sama istrinya. Jangan sampai. Wa anzir ashiratakal akrabi. Luar biasa loh kalau setiap kita menjadikan seluruh keluarganya pendukung, luar biasa. Kira-kira kuat gak? Rata-rata kadang-kadang apa? Ustadz, tapi anak-anaknya tidak melanjutkan perjuangan bapaknya. Nangis bener kalau udah gitu ya. Ya. Ma'asyiral muslimin. Pertama Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Keluarga. Yang kedua, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid, rendahkan janahaka, sayapmu, sayap ketawaduanmu, liman ittaba'aka, kepada orang yang mengikuti engkau, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tawadhu dengan para pengikut-pengikutnya. Maka sudah sewajarnya, ma'asyiral muslimin, kalau di antara panjenengan bikin pengajian, kemudian ada yang ngaji, jangan kemudian mengeksploitasi posisi ustadznya, mengeksploitasi yang ngaji dengan posisi ustadznya. Jangan. Kita harus tawadhu. Kita merasa utang budi lah dengan orang yang mau ngaji. Ya. Bab, saya mungkin nggak duduk di sini kalau nggak ada yang datang ya. Dan mau saya datang di sini nggak ada yang pastinya. Jadi saya bisa duduk di sini kayak gini karena alhamdulillah ada yang mau dengerin ya. Itu udah terima kasih banget bisa didengerin. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lemah lembut terhadap pengikutnya.
Ada yang gemeteran melihat Rasul. Awina alaika fa inna ma ana ibnu imra'atin takulul qadid. Tenang. Aku itu hanya seorang laki-laki, anak seorang wanita yang makan dendeng. Ada yang nyanjung Rasul tinggi. La tatruni. Jangan engkau kultuskan aku. Fa innama ana abdullahi wa rasul. Maka Rasul itu subhanallah makan dengan para budak. Ya, ada seorang wanita yang akalnya agak kurang gitu. Ya Rasul, aku butuh engkau. Yang mau kemana? Diikuti Rasul sampai selesai. Tawadhu'nya Rasul. Mungkin panjang ya kalau kita bicara tentang contoh-contoh tawadhu'nya. Fa'in asauka. Dan jika kerabatmu itu maksiat kepadamu, menentangmu, fakul, katakanlah inni bari'um mimma ta'malun. Fakul, katakanlah inni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'malun, apa yang kalian kerjakan dari kekufuran. Ini adalah marhalah tahapan dakwah awal Rasul untuk tidak membuat konflik dalam dakwah. Sampaikan dengan penuh lemah lembut. Kalau mereka tidak mau, jangan bikin konflik. Cukuplah aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Minimal apa? Rasul mengatakan, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan, aku tidak minta upah dalam dakwahku kecuali satu aja. Upahnya apa? Mari kita jaga kerabatan kita. Saya ingatkan, jangan sampai kita kasih kesempatan pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi masyarakat memusuhi kita. Rasul katakan, kalau kalian nggak mau, minimal kita itu ya satu harga, kita jaga hubungan. Kalau kita bahasanya apa? Udah kita sampaikan kebenaran yang lemah lembut, nggak memaksa, nggak nyalain orang. Kemudian kalau ada apa-apa, ingat kita itu satu agama, sama-sama muslim. Kita itu sama-sama mencintai Rasul. Kita itu sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa sih nggak suka? Yang nggak suka Nahdlatul Ulama? Munafik kalau orang nggak suka bangkitnya ulama, gitu. Nahdlatul Ulama kan bangkitnya ulama kan. Jadi kalau orang yang nggak suka Nahdlatul Ulama kan munafik. Kan kita ingin seluruh ulama bangkit. Dan siapa yang nggak suka Muhammadiyah, ya dia munafik itu. Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad. Dan yang suka al-irsyad petunjuk itu ya bodoh banget gitu kan. Karena semua kita mencari apa? Petunjuk. Jadi kita itu sama-sama mazhab Syafi'i ya. Sama-sama kita mencintai apa? Ulama. Jangan bikin apa? Jadi jangan sampai kita itu membuat celah orang kemudian melihat akhlak kita kasar, main voice ya. Sehingga membuat permusuhan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah cari musuh aja, musuhnya banyak. Apalagi kita bikin apa? Nah, di balik itu memang walaupun kita sudah lemah lembut, toh dalam titik tertentu konflik kalau sudah harus menyatakan kebenaran. Dan di balik kebenaran itu kadang-kadang ada orang-orang yang tertentu yang kepentingannya merasa terancam, kadang-kadang sampai pada permusuhan yang, tapi jangan sampai dari kita yang memberikan legitimasi mereka untuk menyerang kita karena akhlak kita, tapi karena memusuhi kita karena kebenaran yang kita sampaikan. Contohnya Ustaz Hasan Agus Basori, lembut orangnya,
Tahu nggak Abu Hasan Al-Basri? Ya, sahabat kita yang ada di mana? Di Malang ya, yang sekarang aktif untuk membantu saudara-saudara di rohinya. Ya, kita harapkan hari ini kita infak kita ke karena saudara kita yang berangkat ke sana insya Allah pada besok pagi. Ya. Untuk itu Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah 'alal 'aziz, kepada Zat yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Sandarkan dirimu dengan Zat yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang keperkasaannya, kehendaknya tidak ada yang menolak, tapi dia sangat sayang kepada engkau. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau sholat. Wa taqallubaka wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balik wajahmu atau hatimu fis sajidin, di tengah-tengah orang-orang yang bersujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, kalimat terakhir kali cukup menarik. Jadi untuk melahirkan kekhusyuan Rasulullah SAW nasihati, ya, tolong engkau hadirkan Allah, bahwa Allah melihatmu ketika engkau sedang sholat. Hatimu kemana? Dan tak lihat hatimu ketika engkau sujud. Engkau sujud merendahkan diri di hadapan Allah, tapi sebetulnya hatimu kemana? Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kau ucapkan dalam sholatmu, dan sesungguhnya Allah mengetahui sebetulnya hatimu kemana dan pikiranmu kemana ketika engkau sholat. Memang untuk kekuatan kita dalam berdakwah, hubungan kita dengan Allah kuat, dan kapan hubungan Allah kita lemah, maka kegagalan dakwah menanti kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ibu yang sudah tua tidak haid lagi, kalau tidak pakai kaos kaki, dosa tidak? Allah, ini agak karena dalam ayat sebetulnya ada wal qawa'idu minan nisa illa la yarjuna nikaha falaisa 'alaihinna junahun ayyadhna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Mari kita berusaha untuk merenung ayat ini. Wanita-wanita yang sudah tidak haid tapi tidak ingin nikah, tua walaupun nggak haid, kira-kira apakah orang yang nggak haid itu nggak ingin nikah? Masih ingin nikah nggak? Walaupun sudah nggak haid ingin nikah kan? Nah itu, kalau itu ya masih babnya masih sama, kecuali kalau tua benar sudah, artinya semua orang yang melihatnya itu ya sudah tidak tertarik sama sekali, dan dia sendiri juga sudah tidak tertarik itu. Tapi kemarin ada mbah siapa umur 72 tahun itu, ya agak sulit ya tentukan ya, 72 tahun malah nikah dengan 16 tahun ya.
siapa ya, pokoknya itulah gitu dah. Nah kalau memang sudah tidak punya kretek sama sekali, saya tidak bisa mengatakan. Ya, ada yang mengatakan meletakkan pakaian itu artinya ada yang meletakkan apa namanya hijab luarnya. Tidak perlu pakai hijab gitu ya. Walaupun bisa juga karena hijab itu wajibnya juga terjadi perselisihan. Tapi adalah hal yang melepaskan seperti kaos kaki itu kemungkinan bisa apa namanya dimaknai itu ya. Artinya ketika memang sudah tidak punya kretek sama sekali, mungkin repot banget karena sudah sepuh banget ya, tuh lepas ke segala macamnya, ya bisa dimaafkan dalam hal itu. Baik, ada yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma ya wadudu ya dzal arsyil majid ya fa'ala lima yurid. Nas'aluka bi'izzatika allati la turam wa bimulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mal'aka nasyik bi wa'dika bi nasril mu'min al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-maglumin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi arkan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin min ar-rahimiyyin fi arkan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ajilhum nasr. Allahumma ajil lahum nasr. Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira. Allahumma adfa' anhumul bala warfa' anhumul mihan. Allahumma adfa' anhumul mihan. Allahumma ahkin dima'ahum. Allahumma ahkin dima'ahum. Allahumma ahfadh hurumatihim ya qawi ya aziz. Allahumma arsim ilaihim jundaka min junudika yansurunahum wa yudafi'una anhum. Allahumma alika bil budhiyyin al mujrimina min al burmiyyin. Allahumma alika bihim fa innahum yu'jizuna. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma 'adzibhum 'adzaban syadidan. Allahumma anzil 'alaihim rizqaka wa ba'saka alladhi la yuraddu 'alal qaumil mujrimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriah wa alif baina qulubihim wa saddid rabbiyahum wa wahid kalimatahum wa ajilahum nasra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.